mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke dalam Leadership Talk sesinya yang pertama. Yang pertama kita akan mendengarkan Leadership Talk dari Bapak Rusdi Husin selaku General Manager Health Safety Environment, Risk Management and Crisis Team Leader at Adaro Energy Indonesia. Untuk sesi ini kita akan berbincang mengenai Empowering Youth to Lead Disruption. Dan sesi ini akan dimoderatori oleh Kak Nada Zarfania Zuhaira. Oleh karena itu, boleh teman-teman ambil posisi paling siap gitu ya untuk mendengarkan leadership talk-nya. Dan saya turut mengundang Bapak Rusdi Husin serta Kak Nada. Selamat menyaksikan. Masa depan yang cemerlang berawal dari sebuah inovasi menuju gaya hidup yang ramah lingkungan. Dengan gagasan, visi, dan dedikasi. Serta mengandalkan potensi sumber daya alam yang berlimpah secara bertanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon dan bertransformasi mendukung pertumbuhan ekonomi hijau melalui pengembangan kawasan hijau terbesar di dunia yang menggunakan sumber energi terbarukan dari tenaga surya, tenaga air, dan tenaga angin. Dengan sumber energi yang dimiliki, kita bisa membuka akses menuju potensi tanpa batas untuk menjangkau berbagai generasi. 30 tahun Adaro menghadirkan energi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Garibaldi Thohir, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada rakyat merdeka yang berkolaborasi dengan Society of Renewable Energy dalam menyelenggarakan Nation Energy Climate Sustainability Competition 2023, di mana salah satu kegiatannya diisi dengan Leadership Bootcamp, bertemakan tentunya energi dan environment untuk para calon pemimpin masa depan, adik-adik saya tercinta. Kami sangat senang bisa turut mendukung kegiatan yang sangat positif dan penting ini, terutama karena hal ini sejalan dengan visi Indonesia ke depan, di mana pertumbuhan ekonomi baru Indonesia akan bersumber dari energi terbarukan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah bergabung mengikuti kegiatan kompetisi ini yang diikuti oleh 72 kampus di Indonesia. Kalian semua adalah generasi muda yang luar biasa, penerus bangsa. Saya sangat bangga melihat kalian semua dengan antusiasme yang tinggi terhadap energi terbarukan dan kepedulian terhadap lingkungan. Insights yang didapatkan dari kegiatan bootcamp dan leadership talk hari ini semoga semakin memacu semangat untuk berkontribusi demi mendukung transisi energi di Indonesia. Saya juga ingin memberikan apresiasi khusus kepada adik-adik mahasiswa yang masuk dalam 100 besar National Energy Climate Sustainability Competition 2003. Mereka adalah calon change maker di Indonesia yang memiliki banyak ide dan inovasi. Masukan dari semua hasil dari bootcamp ini pasti akan jadi sesuatu yang berharga, bukan hanya untuk perusahaan kolaborator, tetapi juga bagi kemajuan negeri Indonesia tercinta ini. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sedikit inspirasi yang bisa saya bagikan pada hari ini, yaitu untuk meraih kesuksesan tentunya tidak ada sesuatu yang gampang, tidak ada sesuatu yang instan. Semua butuh proses,
Seperti juga halnya yang kami lakukan di Adaro. Tidak gampang, tidak mudah. Dulu di tahun 1991, Adaro hanya sebuah perusahaan batubara di Kalimantan Selatan. Bahkan waktu itu Adaro juga dimiliki oleh perusahaan asing. Melewati berbagai siklus batubara yang tidak mudah diprediksi, menuntut kami untuk terus bekerja keras, berinovasi dengan melakukan efisiensi yang ketat agar kami dapat terus bertahan dan tumbuh. Alhamdulillah, dengan terus memberikan kontribusi bagi negeri tercinta ini, kita ini selalu membayar pajak, royalti, dan juga melakukan penciptaan lapangan kerja, CSR dan lainnya. Dan alhamdulillah juga kini 30 tahun kemudian, berbekal pengalaman di sektor pertambangan dengan rekam jejak yang telah terbukti baik dalam membangun dan mengoperasikan proyek-proyek berskala besar dan kompleks tentunya, maka Adaro memiliki modal untuk melakukan transformasi bisnis sekaligus menangkap peluang masa depan, yaitu peluang di energi hijau. Dengan semangat membangun Adaro yang lebih besar dan lebih hijau inilah Adaro bertransformasi menjadi 3 pilar, yaitu Adaro Energy, Adaro Minerals, dan Adaro Green, dengan harapan agar kami terus tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari kemajuan negeri tercinta ini, serta berperan dalam transisi energi Indonesia ke depannya. Kami percaya bahwa transisi Indonesia ke energi yang baru dan terbarukan, serta percepatan ekonomi hijau berbasis teknologi akan membawa perubahan penting yang positif bagi masa depan Indonesia. Inilah yang ingin Adaro kontribusikan sebagai perusahaan penyedia energi nasional. Kita juga ingin mengambil peran penting untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Kelak, kami harapkan agar kalian dapat meneruskan mimpi negeri ini dengan menjadi pemimpin di berbagai lini yang akan membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi, lebih tangguh lagi, lebih bersih lagi, lebih hijau lagi, dan menjadi salah satu global player di dunia. Terakhir, saya ingin mengajak adik-adik semua agar terus bermimpi dan memiliki tujuan yang besar, sehingga dapat terus berkarya, berinovasi, dan menciptakan hal-hal yang memberikan dampak untuk banyak orang. Dan untuk ini, maka kalian harus menjadi pemimpin yang tangguh, yang kuat, yang memiliki karakter yang hebat, dan visi ke depan, serta tentunya harus pantang menyerah dalam mewujudkannya. Dengan demikian, maka kita bersama-sama dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa, dan kemajuan negara yang kita cintai ini, negara Indonesia tercinta. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses selalu kepada rakyat merdeka, dan good luck kepada adik-adik. Insya Allah kalian bisa menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Zarvania Zuhaira, biasa dipanggil Nada, selaku Sustainable Business dan Net Zero Analyst di World Resources Institute Indonesia, sebuah think tank internasional bidang environment. Dan hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Society of Renewable Energy untuk menjadi moderator di Leadership Talk Show kita yang pertama. Nah teman-teman, sedikit background gitu ya, dan sekaligus menyambung pesan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh CEO dari Adaro Energi Indonesia. Kita semua sama-sama tahu
bahwa hari ini Indonesia semakin serius dalam upayanya untuk menghentas krisis iklim. Dan hal ini dibuktikan via apa? Via 2 dokumen nasional yang berisi komitmen krisis iklim Indonesia yang begitu luar biasa dipujinya di tingkat internasional. Yang pertama, NDC kita atau National Determined Contribution Indonesia yang menyatakan berapa sih besar target reduksi emisi gas rumah kaca kita. Dan kalau teman-teman sudah baca, pastinya tahu bahwa Enhanced NDC kita berkomitmen untuk mengurangi 31,89% emisi gas rumah kaca dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional. Itu yang pertama. Dokumen yang keduanya adalah dokumen LTS LCCR yang menyatakan kapan Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero. Kalau yang pertama tadi kita berkomitmen untuk mereduksi by 2030. Namun net zero-nya akan kapan? Nah, dokumen LTS LCCR sudah menyatakan kita akan mencoba mencapai net zero by 2060. Nah, ketika kita bicara tentang upaya mereduksi emisi gas rumah kaca yang adalah dalang besarnya gitu ya dari perubahan dari krisis iklim, kita harus paham dulu memangnya profil emisi di Indonesia itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, kita bisa memandang profil emisi Indonesia dari 2 kacamata, teman-teman. Kacamata sektor dan kacamata aktor atau sumber emisi. Kalau di Indonesia, sektornya ada 5 dan kita sama-sama sudah tahu pastinya bahwa sektor penyumbang emisi terbesar adalah energi. Yang diprediksi 58% ya by 2030 akan dikontribusikan dari sektor energi. Namun, energi itu dia banyak sekali aktivitasnya. Kemudian dari mana aktornya, dari mana sumbernya gitu, emisi-emisi tersebut. Nah, disinilah industri masuk, di mana dari semua total emisi gas rumah kaca nasional kita gitu, 75,4%-nya itu dirumahkan dari industri-industri. Itulah kenapa ketika kita bicara tentang krisis iklim, industrial decarbonization dan juga energy transition menjadi jantungnya, menjadi heart-nya dari upaya ini semua. Nah, oleh karena itu penting sekali bahwa upaya-upaya untuk mencapai industrial dekarbonisasi didukung oleh major champion energy companies, yang mana pada akhirnya akan membuat banyak gerakan, dia menjadi contoh dan pada akhirnya menginspirasi semua pihak untuk bisa bersama-sama mencapai target-target nasional kita. Nah, oleh karena itu hari ini kita telah kedatangan salah satu major energy company di Indonesia yang telah menjadi champion dan juga telah punya banyak komitmen serius untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, di sini telah hadir Bapak Rusdi Husin, General Manager HSE, Risk Management dan Crisis Team PT Adaro Energi Indonesia. Oleh karena itu, Bapak saya persilakan. Oke, selamat siang Bapak Rusdi. Ya, selamat siang Nada, salam kenal. Salam kenal juga Pak, senang sekali dan suatu kehormatan untuk bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Baik. Sip, mungkin dari Bapak apakah ada beberapa patah kata yang disampaikan terlebih dahulu terutama tentang konteks setting, tentang Nanti saya perlu sampaikan slide-nya ya. Ya. Tapi ini pembukaan dulu di depan maksudnya begitu ya. Baik. Selamat. Kebetulan Adaro anytime, siang, malam, sore selalu nyebutnya semangat pagi ya. Tadi Nada juga nyebutnya selamat pagi, maka saya akan sampaikan semangat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat direksi dari Rakyat Merdeka, Pak Kiki, Bu Ratna, panitia dan juga seluruh jajaran institusi yang kampus UI dan juga adik-adik peserta kompetisi ya, begitu. Nama saya Rusdi Husin, saya sebagai Division Head dari HSE, kemudian Risk Management dan juga in charge untuk handling hal-hal yang berkenaan dengan crisis management. Kebetulan isu climate change, Nada, itu di dalam risk profile kita juga masuk ke dalam salah satu tipe resiko tentang climate change. Ya, kita sangat aware bahwa industri energi tadi disampaikan oleh Nada bahwa merupakan emitter yang cukup besar, tidak hanya di Indonesia tapi across the globe ini adalah merupakan emitter yang cukup besar. Saya beberapa tahun terakhir kalau diminta diundang untuk berbicara tentang sustainability, kemudian bicara tentang climate change, kemudian net zero emission, dekarbonisasi, saya agak gemeteran terus terang 5 tahun yang lalu. Kenapa gemeteran?
Karena Adaro backbone bisnisnya adalah coal, batu bara. Kita saat ini punya pit tambang yang terbesar di dunia bagian selatan. Itu panjangnya 15 km. Adik-adik mahasiswa bisa bayangkan. Freeport, open pitnya saja, itu kisarannya 3-4 kilo. Tapi kita punya pit panjangnya 15 kilo. Lebarnya 3-4 kilo, kedalamannya 200 meter. Ya. Dan kita diminta bicara tentang sustainability, tentang climate change. Ya. Can you imagine that? Gitu ya. Ya. Tapi akhir-akhir ini saya confident, saya semakin confidence ya. Kenapa? Karena setelah saya compare dengan industri sejenis yang lainnya, ternyata kita selangkah lebih maju dibanding dengan industri yang serupa yang Luar lainnya. biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Ya. Kenapa kita harus berubah? Direksi Adaro dipimpin oleh Pak Garibaldi Thohir, Pak Boy, mempunyai awareness dan komitmen yang sangat tinggi berkenaan dengan isu-isu sustainability dan climate change. Ya, kita harus bergerak ke arah yang lebih renewable, kita harus bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian maka gradually emisi gas rumah kaca bisa kita tekan dan kita bisa contribute untuk mencapai nationally determined contributions dan juga dalam rangka mencapai net zero emissions. Mungkin itu sebagai pembukaan kali ya. Nada, thank you. Siap. Boleh panitia bantu ditampilkan slide dari Pak Rusdi ya? Saya boleh berdiri? Nada, boleh ya? Silakan Oke, Pak. baik. Mohon izin berdiri rekan-rekan semua. Baik, kami siapkan beberapa slide yang semoga dalam waktu, saya diberi waktu 5 menit ya, kurang lebih 5 menit, tapi molor-molor dikit nggak apa-apa deh gitu ya. Semoga ini bisa memberikan suatu picture yang glaring ya bagi teman-teman semua, bagaimana industri yang selama ini memang dikenal sebagai industri tidak ramah lingkungan, coal, batu bara, menjadi gradually perlahan kita akan bergeser ke industri yang memang ramah lingkungan. Ya. Tapi dengan catatan tidak mengenyampingkan current bisnis kita saat ini. Ya. Kita bisa next. Nah, rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa bisa dilihat bahwa tahun lalu kita punya pilar bisnis ada mining, services, logistics, power, land, water, capital, and foundations. Kita ada 8 pilar bisnis di Adaro, di mana ini semua adalah rantai pasoknya adalah berkenaan dengan industri batubara. Begitu ya. Jadi backbone kita adalah coal ya. Jadi mulai dari tambangnya, mulai dari supply chain-nya, mulai kita burn the coal di PLTU, ini semua adalah industri berbasis batubara dan bisnis-bisnis yang lain di pilar-pilar bisnis yang lain, land sifatnya supporting saja, mendukung ya. Water ini agak sedikit berbeda, kenapa? Karena kita ingin contribute berkenaan dengan SDGs goal yang berkait dengan penyediaan air bersih. Jadi kita punya beberapa fasilitas memang pengelolaan air bersih di Indonesia. Nah, kemudian beberapa saat yang lalu Adaro memutuskan untuk membuat transisi bisnisnya lebih solid lagi, lebih robust lagi. Ya. Lebih robust lagi, lebih clear lagi. Di mana kita bertransformasi menjadi 3 pilar bisnis besar. Namun yang 8 pilar yang awal masuk di dalam kelompok pilar yang pertama, kita sebut Adaro Energy. Yang kedua, pilar bisnis yang kedua adalah Adaro Minerals. Adaro ingin masuk ke dalam ekosistem yang renewable, ini EV, electric vehicle, seperti teman-teman ketahui saat ini adalah atmosfernya cukup kencang sekali berkenaan dengan electric vehicle, begitu, di mana electric vehicle kita perlu baterai dan baterai kita perlu minerals dan kita bergerak ke arah sana. Ya, kita sedang dalam proses konstruksi smelter alumina di Kalimantan Utara. Yang beberapa waktu yang lalu ini groundbreaking-nya oleh Pak Jokowi. Kemudian di dalam Adaro Minerals juga ada batu bara juga, tapi batu baranya bukan batu bara thermal, adik-adik mahasiswa, tapi batu bara coking coal, kokas. Ya, kalau batu bara thermal coal itu begitu di burn di boiler batu bara, dia habis menjadi debu, begitu. Ya, menjadi flame, membara, sisanya jadi debu. Tapi kalau coking coal, dia dibakar, dia malah melar kayak plastik gitu. Ya, dia melar dan ini digunakan sebagai bahan
baku pendukung untuk industri baja. Ya, kita punya aset coking coal di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga ada sebagian di Australia juga. Kemudian pilar yang ketiga adalah Adaro Green. Ini jelas adalah merupakan transisi energi provisions ke arah yang lebih hijau. Ya. Solar PV, bayu, angin, air. Ya. Kita alhamdulillah sudah awarded by government tender di Kalimantan Selatan, PLTB 70 megawatt. Angin ini terbesar di Indonesia insya Allah. Gitu. Ya. Next, silakan. Next. Ya. Nah ini visi misi Adaro Energi Indonesia, adik-adik mahasiswa. Visinya adalah kita ingin menjadi kelompok perusahaan tambang energi Indonesia yang terkemuka. Kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Terkemuka bukan di Indonesia, tapi terkemuka di dunia. Ya. Jadi kita perusahaan Indonesia, di-run oleh putra-putri Indonesia. Aset terbesar Adaro saat ini tambang batubara Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, itu mulai jajaran presiden direktur sampai level paling bawah sekarang dioperasikan oleh putra-putri Indonesia. Kita harus bangga. Beberapa yang lalu masih banyak orang-orang asing. Ya. Masih banyak orang-orang asing. Ya. Australia, Filipina. Ya. Tapi sekarang enggak, mulai dari presiden direktur sampai level yang paling bawah, semua putra-putri Indonesia. Ya. Kita sangat bersyukur untuk itu. Dan bahkan performance-nya menjadi jauh lebih baik. Begitu di-run oleh putra. Anda harus bangga semua dari mahasiswa. Ya. Bahwa kita bisa sebenarnya. Kita punya capacity dan capability yang sebenarnya setara dengan orang-orang asing. Ya. Next. Oh sorry, maaf boleh kembali. Misi kita yang terkait dengan subjek pembicaraan kita hari ini adalah mendukung pembangunan masyarakat negara, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Ya. Jadi kita punya strong komitmen berkenaan dengan environment, berkenaan dengan emisi gas rumah kaca, begitu. Dan nanti kita akan sampaikan beberapa inisiatifnya Adaro yang berkenaan dengan bagaimana transisi kita ya ke arah yang lebih baru dan juga bagaimana upaya kita untuk reducing emisi gas rumah kaca dari current basis kita. Ya, next. Baik, adik-adik mahasiswa, ini dari World Economic Forum, The Global Risk Report. Isu atau resiko tentang climate change ini interwoven dan interconnected dengan banyak risk yang lain. Gitu, ya. Dan Adaro juga dari waktu ke waktu being question ditanya oleh bank, investor, lenders, begitu, customers, ya. Bagaimana Adaro deal dengan isu yang berkenaan dengan climate change. Dan memang kalau kita lihat ya, adik-adik mahasiswa, bahwa climate change action failure, kegagalan kita untuk tackling isu tentang climate change impactful sekali bagi banyak resiko yang lain. Dia terkonek. Ya. Kalau climate change it is happening, kalau memang skenario 1.5 degree Celsius itu tidak bisa terwujud, yang terjadi luar biasa aspek sosial kemasyarakatan, aspek politik, dan aspek-aspek yang lain ini akan terkena dampaknya. Ya. Jadi interwoven. Ya, nanti kalau adik-adik mahasiswa slide ini dibagikan kepada kalian, kalian bisa lihat bahwa isu climate change akan mengarah kepada extreme weather, natural disasters. Natural disaster akan impact to human, akan impact kepada masyarakat khususnya misalnya di daerah pesisir ketika permukaan air laut naik begitu. Ya, dan juga memberi dampak kepada hal-hal yang lain. Ya, social instability. Ya. Perubahan tata kelola kehidupan itu bisa mengarah ke sana. Impact-nya luar biasa sekali tentang climate change. Dan Adaro menyadari itu, dan itu mengapa di dalam salah satu risk profile-nya Adaro, itu ada item berkenaan dengan climate change. Next. So, bagaimana strategi Adaro untuk bertransisi adik-adik mahasiswa? Isu climate change sekali lagi disadari. Ya. Tapi kalau kita misalnya kita mundur 10 tahun, 20 tahun yang lalu, banyak orang yang masih against dengan climate change. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ratna dan Bu Kiki ya. Saya lahir dan besar di Malang. Ada Arema kah di sini yang dari Malang? Ada? Oh ini Arema, oke, good. Satu saja kah yang dari Arema? Arema ada di sini? Nggak ada, hanya satu saja dari Malang. Mungkin yang lain malu-malu Pak. Oh malu-malu ya. Ya saya S1 Brawijaya, S2-nya IPB. Waktu saya kecil di Malang,
Saya ngobrol sama Pak Kiki dan Bu Ratna. Saya kalau ngobrol keluar asap dan berkabut rumah saya, daerah saya. Tapi sekarang itu nggak ada gitu. Ya, itu tidak terjadi. Saya ngomong pagi-pagi nggak keluar asap nih. Ya, bikin lihat kabut nggak ada di Kota Malang. Dulu berkabut. Ya, tapi sekarang nggak. Neneknya istri saya usia 88 tahun, sejak 10 tahun yang lalu minta kamarnya dipasangin AC. Tingkat penjualan AC di Malang meningkat cukup drastis. Artinya apa? Climate change is really happening. Ya. Memang banyak voice di luar sana yang mengatakan enggak, ini cuman gimmick saja. Ini cuman cuman political isu saja begitu. Tapi enggak, kalau dari saya pribadi, it is truly happening. Dan by science memang terjadi gitu. Ya, by science memang terjadi. So, Adaro harus contribute untuk ke arah sana. Ya, di dalam skalanya Adaro sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita ada core engine dan ada new engine. Core engine masih bisnis kita saat ini. Tambang batu bara, pembangkitan tenaga listrik berbasis batu bara. Ya, sistem transportasi coal supply chain-nya masih pakai conventional diesel fuel B30 yang sekarang akan per 1 Februari sudah diputuskan menjadi B35. Kita masih berbasis di situ sebagai core engine-nya. Core engine harus kita manage sekuat tenaga sebaik mungkin. Kenapa? Karena core engine revenue dari core engine untuk financing new engine. Bikin smelter kita butuh 4 miliar US dollar. Duitnya dari mana? Ya sebagian besar dari core engine kita. Gitu. Itu mengapa just transitions. Transisi bisnis yang adil. Kalau adik-adik mahasiswa last minute dari conference of COP terakhir, last minute dari terakhir kan ada dispute antara isu coal ini phase out atau phase down. Begitu ya. Ya, phase out atau phase down. Isu terakhirnya itu. Kenapa? Karena nggak bisa suddenly phase out, nggak bisa coal ini. Kita masih perlu coal. Dan coal diperlukan untuk apa? Transisi ke arah new engine. Ke bisnis yang lebih renewable. Ya. Dan saya sangat semangat bahwa coal kita masih perlu coal, tapi just transition harus kita pertimbangkan dengan sangat baik. Ya. New engine kita apa? Batu bara, met coal ya, coking coal, aluminium, renewable power, produk hijau, yang lainnya baterai tentunya Adaro akan mengarah ke sana. Tapi kita sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, kita menjunjung tinggi falsafah bahwa suatu entitas, suatu korporasi tidak sekedar hanya generating revenue, tetapi kita juga harus protecting the environment. Gitu. Itu mengapa yang kita lakukan core engine kita ini, kita juga dari waktu ke waktu kita tackling emisi gas rumah kacanya. Ya. Intensitas, adik-adik mahasiswa bisa lihat nanti di annual report Adaro yang akan kita publish. 4 tahun terakhir, GSG emission intensity kita dibanding dengan energi total yang kita hasilkan dari tahun ke tahun menurun. Artinya apa? Bahwa memang terjadi penurunan dari emisi gas rumah kaca kita. Ya, kita sedang menyusun roadmap to net zero emissions. Tahun lalu kita, karena perusahaan di Adaro banyak, ya, tahun lalu kita sudah menyusun sekian entitas, kita sudah punya skenario, ya, mana yang paling efisien, teknologi apa yang kita adopt, turunnya berapa, dan berapa carbon offsetting yang harus kita beli akibat masih adanya sisa residu emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dinolkan susah adik-adik mahasiswa. Begitu, dinolkan susah. Kecuali power plant stop. Zero. Tapi kita masih berjalan. Sehingga yang kita lakukan apa untuk mendukung tadi disampaikan oleh Mbak Nada tahun 2030 kita komit mencapai NDCs governance. Maka coal fire power plant masih ada. Maka yang kita lakukan adalah offsetting dengan kita beli carbon stock dari tempat yang lain, ya, begitu. Dan kita punya aset hutan untuk itu, ya. Next. Nah, ini upaya-upaya kita ke arah new entities ya. Kita wind turbine, solar PV, kita sedang proses upgrading solar PV 8 megawatt, ini cukup besar di Kalimantan Selatan. Ya, kemudian waste to energy kita sedang berproses untuk waste to energy di Bandung dan Garut. Ya, kemudian kita juga mini hydro power plant, ya 4 megawatt. That's cukup lumayan lah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Ya. Dan dari waktu ke waktu kita akan terus struggling untuk seeking new green business initiative. Next. Ya. Nah ini rekan-rekan, nature based solutions. Kita punya 2 aset hutan, Adaro beli 2 aset hutan. Yang satu luasnya 19.000 hektar, dan yang satunya 25.000 hektar di Kalimantan Tengah. Ada pidom gambut di sana, ada gubah gambut. Karbon stoknya kita hitung rentangnya antara 800.000 sampai 1,2 juta ton. Ini rencananya untuk offsetting tadi, adik-adik mahasiswa. Karena 2030 kita punya target komit untuk mencapai NDCs-nya government 31,89, ya. Maka PLTU kita masih berjalan, penggunaan alat-alat tambang masih menggunakan diesel fuel, ada residu emisi, kita potong pakai ini. Kita potong pakai ini, gitu. Jadi kita cut pakai ini. Ini asetnya Adaro kita beli benar-benar, dan ada karbon stok di sana cukup besar, dan ini digunakan untuk offsetting dari emisi karbon yang kita hasilkan. Next. Kita juga contribute, ini kolaborasi dengan pemerintah, punya pusat pembibitan cukup besar di Kalimantan Selatan, sampai 10 juta bibit. Ini dalam rangka untuk rehab das. Daerah aliran sungai dibenerin, maka emisi karbon juga bisa diabsorb di situ juga. Ini besar sekali, 10 juta bibit setiap tahun. Ya, next. Kita punya kawasan konservasi bekantan. Nah ini nggak ada kaitannya dengan greenhouse gas emissions, tapi ada kaitannya sebenarnya, tetap ada kaitannya. Kita punya kawasan konservasi di luar wilayah pertambangan kita, adik mahasiswa. Jauh dari area pertambangan kita. Nggak ada kaitannya, jauh dia, jaraknya mungkin sekitar 200 km dari pusat penambangan kita terbesar. Ada kawasan konservasi namanya Pulau Bakut. Adik mahasiswa bisa search di internet, di Instagram, di Twitter, Facebook. Kalau pas ke sana silakan mampir. Sangat indah sekali. Ini karyanya Adaro dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan. Ya. Populasi bekantan setelah area tersebut habituasinya kita benerin, kita perkaya habitatnya, alhamdulillah bekantannya beranak pinak. Ya. Dari tahun ke tahun, dari 2018 kita kerjasama, 67 terus naik karena habitatnya menjadi lebih kaya dan lebih subur, sampai sekarang terakhir 122. Pas sebelum pandemi 2019, adik-adik mahasiswa, itu yang berkunjung belasan ribu. Dari luar negeri juga banyak yang datang. Nah ini karya Adaro, kita ada sebagai perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Ya. Next. Nah bagaimana persepsi masyarakat di sekitar operasinya Adaro? Indeks kepuasannya alhamdulillah meningkat, adik-adik mahasiswa. Dari tahun ke tahun meningkat. Artinya kita side by side, ya, kita kolaborasi dengan masyarakat, kita sit in bareng dengan masyarakat, memikirkan program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat, baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan kita alhamdulillah dari tahun ke tahun, rating satisfaction masyarakat terhadap keberadaan Adaro cukup tinggi. Ya. Next. Kita alhamdulillah, tambang batu bara, sekali lagi coal dari mahasiswa. Air yang kita kelola setahun itu kurang lebih 400 juta meter kubik air dan lumpur. Adik-adik mahasiswa bisa bayangkan. 400 juta meter kubik air yang setiap tahun harus kita handle. Fuel yang kita gunakan rentangnya 600 sampai 700 juta liter. Tapi alhamdulillah kita punya komitmen yang kuat tentang lingkungan hidup. Kita bisa mempertahankan tahun 2019, 2020, 2021 proper mass. Ini tambang batu bara adik mahasiswa. Betapa rumitnya kita mengelola lingkungan hidup di industri batu bara. Dengan perubahan bentang alam yang sangat dahsyat sekali, tetapi kita dipandang oleh pemerintah mampu mengelola lingkungan hidup. Ya. Dan sekali lagi adik mahasiswa, siapa yang mengelola lingkungan hidup Adaro Indonesia? Putra-putri Indonesia sendiri. Ya. Next. Nah, adik mahasiswa, jadi setiap tahun ada ESG rating agency. Ada yang familiar dengan istilah ESG? Ada yang familiar dengan istilah ESG? Yang angkat tangan? Ya silakan Mbak. Environmental, Social, and Governance. Wah, kita kasih plus dulu buat. Ya. Environmental, Social, and Governance. Ya. Dari kampus mana? Dari UI ya? Oh sini juga ya? Oke. Ya. Ya,
ESG, jadi setiap tahun ada sekelompok asosiasi di dunia yang memberikan rating bagaimana pengelolaan environmental, social, and governance-nya suatu perusahaan, ESG. Ya, ada banyak ESG rating agency, ya, yang cukup populer MSCI, Morgan Stanley. Ya. Dia setiap tahun memberikan assessment bagi semua perusahaan yang public listed, dan hasil assessment-nya digunakan oleh banks, lenders, financiers, investors. Ini perusahaan responsibel nggak terhadap environment, sosial, dan governance? Kalau dia responsibel, saya mau invest ke situ. Tapi kalau hasil ESG ratingnya jelek, kita nggak mau. Dan kita alhamdulillah adik-adik mahasiswa, 2021-2022 kita mendapat ESG rating triple B. Triple B means apa artinya? Kalau dilihat dari reportnya, adik-adik bisa masuk ke websitenya MSCI dan bisa melihat report detailnya. Kita sudah setara dengan tambang-tambang besar di dunia. Dengan BHP, Rio Tinto, Vale, kita udah dalam satu cluster, dalam satu kelompok. Ya. Jadi kita, ini assessment bukan dari kita, tapi dari third party yang sangat pihak yang independen memberikan assessment terhadap Adaro. Dan report terakhir, rilis saya baru terima kemarin. Baru kemarin saya terima. Kita bersyukur, biasanya carbon emission kita itu nilainya jelek, di bawah industry average. Tetapi yang terakhir kemarin rilis, adik-adik bisa lihat di websitenya MSCI, kita exactly berada di dalam industry average. Padahal kita belum rilis net zero emission kita. Ya, kita belum rilis. Kalau rilis saya punya keyakinan Adaro bisa slightly above the industry average. Ya. Next. Ya. Oke, ini 2 slide terakhir adik-adik mahasiswa. Kebetulan di dalam TOR-nya, ya, term of reference yang diberikan pada kami, kita juga diminta untuk ada topik tentang kompetensi dan kepemimpinan. Gitu. Saya akan share apa sebenarnya resep kepemimpinan di Adaro. Saya akan bagi ini penting bagi adik-adik semua. Ya. Kalau adik-adik next-nya ingin masuk di Adaro, ini akan di-assess oleh Adaro juga. Anda punya bakat nggak terhadap 3 hal ini? Apa itu? Yang pertama adalah ability to connect the dots. Apa itu ability to connect the dots? Detailnya ada 3, strategic thinking, logical thinking, kemudian analytical thinking. Connecting the dots means Anda harus bisa menghubungkan satu isu dengan isu yang lain. Anda harus bisa formulate big picture dari suatu isu. Sehingga Anda bisa take decisions melalui proses analisa dan bisa keluar rekomendasi-rekomendasi apa yang harus dilakukan. Anda jangan dalam kegiatan sehari-hari katak dalam tempurung maksud saya. Hanya itu tok yang Anda pelajari. Tapi silakan expanding untuk belajar hal-hal yang lain. Ya, ability to connect the dots. Yang kedua adalah ability to execute. Eksekusi adik-adik mahasiswa. Punya ide, eksekusi. Ya. Kemampuan jadi banyak sekali McKinsey report itu ada catatan dari studinya, banyak entitas perusahaan punya strategi tapi kemampuan eksekusinya rendah. Apa yang harus kita lakukan agar kita semua bisa survive? Dan kayak Adaro, ya, Adaro dalam proses transisi dari industri coal, kita dibanding dengan coal industri yang lain, kita leading. Kenapa? Karena eksekusinya cukup cepat. Ya. Eksekusinya cepat. Di dalam konteks ability to execute, ada inspiring others, ngajak orang lain. Harus ngikut dengan kita untuk melakukan eksekusi suatu ideas. Ya. Kemudian communication, udah jelas. Anda harus bisa mengartikulasikan ideas. Anda harus bisa mengartikulasikan pemikiran vision dan mission Anda. Supaya orang lain ngikut Anda. Ya. Decision making, harus cepat mengambil keputusan. Ya. Kemudian, ini waktunya udah mepet, saya cepat aja. Growth mindset, adik-adik mahasiswa. Begini, perkembangan ilmu dan pengetahuan ini evolving dari waktu ke waktu. Sehingga teman-teman adik-adik mahasiswa harus mau menangkap sebuah informasi. Background saya sebelumnya sebagai konsultan ya, lebih banyak ke perusahaan-perusahaan mengajar dan sebagainya. Kadang-kadang saya lihat ada orang, dia tahu tentang hal itu, dan menunjukkan dia tahu tentang hal itu, akhirnya dia blockade their mindset. Sehingga ilmu yang baru masuk akhirnya nggak bisa karena ketutup. Karena mindset dia udah merasa lebih superior dari yang lain.
Enggak, kita di Adaro enggak. Semua orang harus willing to learn. Belajar yang baru. Resilience. Anda harus resilience. Jangan kalau udah jatuh, nggak bisa bangun. Kayak Fajar Setbo itu ya, ditinggal siapa? Siapa namanya? Ayah ya. Nangis terus, mewek terus. Nggak resilience itu anak. Ya. Jadi begitu Anda jatuh, bangun. Jatuh lagi, bangun lagi. Resiliensi sangat penting. Ya. Kemudian developing people, Anda harus bisa educate orang lain dengan baik. Ya. Jadi ini adik-adik mahasiswa. Ya. Jadi ability to connect the dots, ability to execute, dan growth mindset. Nextnya, ini slide terakhir. Saya percepat saja. Apa yang menjadi fokus Adaro? Ada banyak, ada 3 sebenarnya. Executions, culture, dan people. Karena waktunya mepet, saya ingin sampaikan satu hal yang terakhir di sini. Aspek people, penting. Ya. Ketika Anda hendak mengajak orang lain, ketika adik-adik mahasiswa hendak menjual ide kepada pihak lain, ketika Anda menyampaikan visi dan misi Anda, yang dilihat oleh orang yang Anda ajak apa? Apakah ide yang Anda keluarkan? Apakah visi yang Anda keluarkan? Apa yang membuat orang attract dan akhirnya mau follow Anda? Anda semua akan jadi kandidat pemimpin ini, akan menjadi leader. Once Anda menjadi seorang leader, Anda akan mengajak orang lain ngikut Anda. Anda punya ide, orang lain akan ngikut Anda. Anda berupaya agar orang lain follow your pathway. Tapi, bagi Adaro, agar orang lain mau ngikut dia, yang pertama characters ya. Karakter. Integritas. Anda harus jadi orang baik intinya. Kalau misalnya Anda gembor-gembor vision, missions, aspirations, inspirations, goal, objektif, target, tapi Anda bukan orang yang mempunyai integritas yang bagus. Anda bukan orang yang mempunyai karakter yang bagus. Forget it. Siapa yang mau ikut Anda? Tidak ada. Tidak ada. Anda akan gagal sebagai seorang pemimpin. Karakter dulu. Ya, karakter, integritas. Ya. Once Anda melanggar integritas, end of story. Ya. Kemudian kompetensi. Selalu tingkatkan kompetensi Anda. Jadi raise the bar, raise the bar. Saya di tim saya, selalu saya kasih assignment yang beyond their boundary. Kenapa? Saya mau tes mereka, mampu nggak mereka? Ya, di dalam boundary-nya mereka mampu atau enggak? Saya ingin mereka exceed their boundaries. Leadership, yang tadi udah saya sampaikan ada 3, terakhir grit. Apa itu grit? Ada 3 sebenarnya di dalamnya. Anda harus punya purpose, dalam hidup Anda harus punya purpose. Anda harus punya patience. Dan terakhir perseverance. Gigih, ulet, nggak mau menyerah, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Bapak kita karena memang waktu ya biasa. Tapi tadi pemantiknya luar biasa sekali. Kita jadi tahu target, strategi sama langkah-langkah yang sudah ada lakukan untuk menuju net zero emission ya. Dan gak hanya abatement tapi juga neutralization. Satu pertanyaan aja saya akan bacakan dari penonton ya. Pertanyaannya itu adalah seperti ini. Saat ini Adaro mendukung ekosistem penggunaan EV. Itu di mana ditunjukkan dengan pengembangan pada produksi alumina dan smelter serta juga met coal. Tapi dalam mendukung ekosistem tersebut dibutuhkan salah satu komponen utama yaitu baterai. Yang di mana emisi dari baterai juga akan banyak kayak gitu. Nah, apakah dari Adaro tersebut terdapat inovasi baterai yang lebih ramah lingkungan dalam menuju NZT dan kawan-kawannya? Atau bagaimana sih ya korelasi? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin secara singkat ya Pak. Singkat aja ya, singkat aja. Jadi gini, industri smelter dan baterai yang kita bikin, dalam jangka pendek memang energinya pakai energi batu bara. Tapi in the long run, energinya kita akan ganti, kita akan shift kedua, yaitu hidro dan juga solar PV. Sehingga menjadi green alumina dan juga green baterai. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Nah, baik. Ya. Sip, terima kasih untuk Bapak Rusdi, semuanya tepuk tangan.